Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nicholas Chamhenok, NIM 205240113 dari kelas B Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 3 masalah pokok hukum pidana menggunakan contoh kasus Jessica Kumala Wongso atau yang dikenal dengan kasus kopi sianida. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai konsep trias masalah pokok hukum pidana, yaitu yang pertama ada perbuatan pidana, yang kedua pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga pemidanaan dalam kasus tersebut. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai 3 masalah pokok hukum pidana. Materi ini saya ambil dari PPT yang diberikan oleh Pak Heri Firmansyah pada pertemuan pertama di Perkuliahan Hukum Pidana Universitas Tarumanegara. Alasan saya memilih materi ini karena menurut saya materi ini merupakan materi yang sangat penting dalam mempelajari hukum pidana. Materi ini merupakan fondasi awal kita dalam mempelajari hukum pidana ke depannya. Oleh karena itu, kita harus memiliki pemahaman yang baik terkait 3 masalah pokok hukum pidana sebelum lanjut mempelajari materi lainnya. Sebagai pengantar dalam hukum pidana, kita mengenal adanya 3 masalah pokok hukum pidana, yaitu yang pertama perbuatan pidana, yang kedua pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dan yang ketiga penerapan pidana kepada pelaku. Pertama-tama yaitu perbuatan pidana. Menurut Profesor Indrianto Seno Adji, perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana. Perbuatannya bersifat melawan hukum dan terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Perbuatan pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya, yang dimana perbuatan ini harus memenuhi unsur delik. Delik sendiri merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Jika suatu perbuatan tidak memenuhi unsur delik, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana atau perbuatan pidana. Ada juga syarat-syarat sebuah perbuatan dikatakan perbuatan pidana, yaitu yang pertama, perbuatan itu melanggar hukum yang bertentangan dengan norma hukum pidana yang berlaku. Yang kedua, diancam pidana dalam undang-undang dan harus ada dasar hukum, karena jika tidak ada larangan dalam hukum pidana, maka tidak bisa dihukum sesuai dengan asas legalitas yang berbunyi tidak ada kejahatan tanpa undang-undang. Dan syarat terakhir atau syarat yang ketiga adalah adanya perbuatan atau actus reus, maupun tindakan aktif seperti mengambil barang atau tindakan pasif seperti membiarkan orang mati kelaparan. Setelah kita memahami perbuatan pidana, kini saatnya kita membahas aspek kedua, yaitu pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, yaitu pertanggungjawaban pidana atau criminal liability atau responsibility yang menentukan apakah seseorang dapat dituntut dan dihukum atas suatu perbuatan pidana. Perlu ditekankan sebelumnya bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual, yang dimana terlekat pada orang yang melakukannya. Ada syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, yaitu harus mencakup adanya kemampuan bertanggung jawab. Misalnya, orang dewasa, waras, dan tidak dalam keadaan tekanan. Yang kedua, adanya kesalahan dalam bentuk dolus, kesengajaan, dan culpa kelalaian. Sebelum ke syarat selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesengajaan. Kesengajaan atau dolus dalam hukum pidana berarti adanya kehendak dan pengetahuan dari pelaku untuk melakukan perbuatan pidana dan menimbulkan akibat yang dilarang. Menurut teori, ada beberapa bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan sebagai tujuan, yaitu pelaku benar-benar menghendaki akibat. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian, yaitu pelaku tahu akibat pasti terjadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu pelaku sadar ada kemungkinan akibat terjadi tapi tetap melanjutkan. Sebaliknya, kelalaian atau culpa adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau ceroboh yang menyebabkan akibat pidana, tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat tersebut. Dalam KUHP Indonesia,
kelalaian yang menyebabkan kematian diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Jadi, perbedaan utama antara dolus dan culpa terletak pada ada atau tidaknya kehendak untuk menimbulkan akibat. Lalu syarat yang terakhir, syarat yang ketiga adalah tidak adanya alasan pemaaf, misalnya pembelaan terpaksa ataupun gangguan jiwa. Syarat-syarat tersebut sangatlah penting karena sesuai dengan asas Dienstrecht-Sonderschuld atau yang berbunyi tiada pidana tanpa kesalahan. Dan akhirnya kita tiba di bagian ketiga, pidana dan pemidanaan. Disinilah kita melihat bagaimana hukum menjatuhkan sanksi yang adil. Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Pidana bisa berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana tutupan. Tujuan pemidanaan antara lain adalah pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Setelah kita memahami terkait 3 masalah pokok hukum pidana, selanjutnya saya akan membahas dan menceritakan mengenai kasus Jessica Mirna atau kopi sianida. Alasan saya memilih kasus ini adalah karena kasus ini sangat menarik dan sangat kontroversial pada masanya, serta penuh dengan teka-teki. Tidak hanya itu saja, kasus ini juga menjadi film dokumenter di Netflix. Oleh karena itulah saya memilih kasus ini untuk saya jadikan topik pembicaraan. Pada 6 Januari 2016, di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta, Wayan Mirna Salihin bertemu dengan 2 temannya, Jessica Kumala Wongso dan Hani Juwita. Sebelum Mirna datang, Jessica sudah lebih dulu tiba di kafe dan memesan minuman, termasuk es kopi Vietnam untuk Mirna. Begitu Mirna sampai, ia langsung meminum kopi tersebut beberapa kali teguk. Tidak lama kemudian, Mirna kejang-kejang, pingsan, lalu dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, Mirna dinyatakan meninggal dunia. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan kandungan sianida dalam lambung Mirna. Polisi lalu menetapkan Jessica sebagai tersangka dengan dugaan dia yang meracuni kopi Mirna menggunakan sianida. Dalam persidangan, bukti kuatnya adalah rekaman CCTV yang menunjukkan Jessica bertingkah mencurigakan di meja minuman. Ada juga keterangan saksi dan ahli toksikologi yang memperkuat bahwa kematian Mirna disebabkan oleh keracunan sianida. Motifnya disebutkan karena dendam pribadi. Akhirnya, pada 27 Oktober 2016, Jessica dijatuhi vonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sesuai dengan cuplikan putusan pengadilan berikut. Setelah memahami kronologi kasus kopi sianida, saya akan mengkaitkan kasus tersebut dengan materi yang saya bawakan, yaitu 3 masalah pokok hukum pidana. Masalah pokok pertama adalah mengenai perbuatan pidana. Pertanyaan utamanya adalah, perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana dalam kasus ini? Dalam kasus Jessica, perbuatan yang dilarang adalah pembunuhan, sebagaimana diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah adanya perbuatan mengambil nyawa orang lain dan dilakukan dengan sengaja. Ada juga fakta-fakta penting dari persidangan. Jessica datang lebih awal ke kafe dan memesan kopi untuk Mirna. Dia sendiri tidak meminum kopi tersebut dan CCTV menunjukkan Jessica bertindak mencurigakan di sekitar kopi sebelum Mirna tiba. Serta hasil otopsi menunjukkan adanya kadar sianida yang tinggi di dalam tubuh Mirna. Semua unsur pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP dapat dibuktikan dengan adanya 1. Tindakan Jessica yang dianggap sebagai perbuatan positif aktif. Yang kedua, ditemukannya sianida membuktikan adanya kesengajaan atau dolus, bukannya kelalaian. Kasus Jessica Kumala Wongso ini termasuk dalam bentuk kesengajaan atau yang kita sebut dolus. Alasannya karena terdapat perencanaan yang dimana Jessica datang lebih awal memesan kopi dan diduga menaruh zat sianida di dalam kopi tersebut sebelum Mirna tiba. Serta terdapat tujuan yang berdasarkan bukti-bukti, jaksa dan hakim juga berpendapat
bahwa Jessica memang menghendaki Myrna meninggal dunia. Ini sesuai dengan bentuk dolus sebagai tujuan, yang dimana pelaku benar-benar menginginkan akibat yang terjadi. Dengan demikian, tidak ada unsur kelalaian culpa dalam kasus ini, melainkan sepenuhnya unsur kesengajaan. Kasus ini memperjelas bahwa dalam beberapa tindak pidana, seperti pembunuhan berencana, niat atau kehendak pelaku menjadi elemen utama dalam menentukan jenis pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya, saya akan membahas masalah pokok kedua, yaitu pertanggungjawaban pidana. Pertanyaannya adalah, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana tersebut? Dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Dalam kasus Jessica, Jessica sendiri dinyatakan sehat secara mental berdasarkan pemeriksaan kejiwaan. Tidak ada bukti bahwa Jessica bertindak dalam keadaan darurat, pembelaan terpaksa, atau mengalami paksaan. Dengan demikian, Jessica memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya, masalah pokok ketiga adalah mengenai pidana dan pemidanaan. Pertanyaannya adalah, apa sanksinya? Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun kepada Jessica. Mengapa 20 tahun bukan hukuman mati? Karena hakim mempertimbangkan beberapa faktor dan juga dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777 pada hal yang meringankan seperti cuplikan berikut. Jessica masih memiliki kemungkinan untuk direhabilitasi dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Saya juga ingin menghadirkan pandangan dari pihak luar mengenai hukuman 20 tahun yang dijatuhkan. Berikut cuplikan wawancara singkat saya. Halo, dengan siapa saya berbicara di sini? Halo, perkenalkan nama saya Brian Sanderwong, saya dari Universitas Tarumanegara. Nah, Brian, kamu pernah dengar nggak kasus Jessica Wongso atau kopi cyanida? Pernah dengar sih yang sempat viral itu kan? Iya, betul. Nah, Brian, kira-kira menurut kamu, apakah sanksi yang dijatuhi terhadap Jessica Wongso, yaitu penjara 20 tahun, adil atau tidak? Menurut saya sudah cukup adil sih dengan diberikan 20 tahun penjara itu, yang dimana aku merasa ini dapat memberikan efek jerah kepada pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi si korban itu. Nah, selain itu, aku merasa juga ini diberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan rehabilitasi dan memberikan si pelaku ini bisa berbaur kembali ke masyarakat itu. Oke, baik. Terima kasih, Brian. Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa terdapat pandangan yang sejalan bahwa pidana penjara 20 tahun kepada Jessica Kumala Wongso mencerminkan bentuk keseimbangan antara keadilan bagi korban dan peluang rehabilitasi bagi terdakwa. Pendapat ini mendukung teori pemidanaan modern yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan aspek preventif dan rehabilitatif. Hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk membalas kejahatan, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa dan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, penerapan pidana dalam kasus ini menunjukkan bahwa ketiga masalah pokok hukum pidana, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan telah diterapkan secara proporsional dan berkeadilan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa melalui studi kasus Jessica Kumala Wongso ini, kita dapat melihat secara nyata bagaimana konsep dasar hukum pidana diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan, bukan hanya konsep teoritis yang kita pelajari pada saat perkuliahan, melainkan juga menjadi landasan penting dalam setiap langkah aparat penegak hukum ketika menangani perkara. Pada kasus ini, kita menyaksikan bagaimana hakim harus memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, bahwa terdakwa memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab secara hukum, dan bahwa saksi pidana dijatuhkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan memberi kesempatan perbaikan bagi pelaku. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah keadilan benar-benar sudah tercapai?
Bagi sebagian masyarakat, hukuman 20 tahun penjara dianggap belum cukup setimpal dengan hilangnya nyawa seseorang. Namun, dalam perspektif hukum pidana modern, pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk membalas dendam, melainkan untuk membina, mencegah, dan memperbaiki. Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa hukum pidana harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, memperhatikan fakta, bukti, asas praduga tidak bersalah, serta nilai-nilai keadilan substantif. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan bukan hanya menerapkan hukum secara kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menerapkan prinsip keadilan dalam setiap aspek hukum pidana. Sekian dari saya, terima kasih.